Pendidikan IPA kelas E, kelompok 7 yang beranggotakan Aisyah, Nadia, Ray, dan Anggun. Di sini kami akan menjelaskan materi yang menarik nih, yaitu tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas yuk. Yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. Pancasila sebagai paradigma pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organisasi harmonis dinamis di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan sebagai bagian dari ilmu humaniora memperlihatkan proses yang terus-menerus mengarah pada kesempurnaan yang semakin manusiawi. Salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui pendidikan karakter, pendidikan moral, pendidikan akhlak, dan pendidikan budi pekerti. Agar Pancasila dapat berperan dengan baik sebagai paradigma pembangunan pendidikan, maka perlu adanya pewarisan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan melalui pendidikan. Hal ini bertujuan membentuk generasi bangsa yang terpelajar berasaskan nilai luhur bangsanya. Hal itu terkandung dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi berarti sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas yang nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan bebas dalam perekonomian. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa sistem persaingan bebas dan monopoli dilarang dalam perekonomian. Mengenai pasal 33 ini, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian negara harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Masyarakat pun harus ikut andil dalam kegiatan pembangunan ekonomi, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Pembangunan ekonomi nasional harus juga berarti pembangunan sistem ekonomi yang kita anggap paling cocok bagi bangsa Indonesia. Dalam penyusunan sistem ekonomi nasional yang tangguh dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sudah semestinya Pancasila sebagai landasan filosofinya. Itulah yang disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang liberal kapitalistik dan juga bukan sistem ekonomi yang etatistik atau serba diatur negara. Meskipun demikian, sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik berarti sistem politik yang ada di Indonesia harus dikembangkan atas dasar nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara, harus dikembangkan atas dasar nilai-nilai Pancasila tersebut, sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Namun, jika dilihat dalam kehidupan sekarang ini, masih banyak penyelewengan dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Contohnya, seperti korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Korupsi merupakan suatu tindakan di mana seseorang menyalahgunakan uang secara diam-diam untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan lain yang bukan menjadi urusan negara. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, sebab tindakan tersebut menggunakan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kepuasan diri sendiri dan yang pasti merugikan orang lain. Dilansir dari kompas.com, Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan terdapat 553 penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sepanjang tahun 2021. Hal tersebut diketahui dari hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung maupun Kepolisian.
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalala Esther, mengungkapkan bahwa terdapat 553 kasus dengan 1.173 tersangka dan potensi kerugian negara sebesar 29,438 triliun. Hal ini mengandung makna bahwa korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta menghambat pembangunan nasional. Lalu, bagaimana solusinya? Salah satu cara untuk mencegah tindak korupsi yaitu dengan penanaman karakter anti korupsi yang ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Hal ini dilakukan dengan harapan akan menjadi senjata yang ampuh untuk mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Penanaman pendidikan anti korupsi sejak dini ini bertujuan agar generasi muda memiliki jiwa anti korupsi sehingga mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan korupsi karena telah terbentuk nilai kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kesederhanaan, keberanian, keadilan, serta kerja keras. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya berarti mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan pada hakikatnya merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, pembangunan sosial budaya yang bermartabat seperti sopan santun. Sopan santun sangat penting untuk diterapkan di lingkungan keluarga maupun masyarakat karena erat kaitannya dengan nilai kesopanan yang ada dalam Pancasila. Dalam lingkup keluarga, sopan santun dapat dilakukan misalnya dengan tidak berbicara keras kepada orang tua, tidak membantah perintah orang tua, tidak memerintah orang tua sesuai yang kita inginkan, mendengarkan orang tua ketika sedang berbicara, dan ketika ingin berpergian, meminta izin terlebih dahulu dan mencium tangan mereka. Dalam lingkup masyarakat, sopan santun dapat dilakukan dengan menghargai dan menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua. Menghargai pendapat orang lain, tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma yang ada, seperti menyakiti atau menghina orang lain, menutup mulut ketika menguap di depan umum, tidak memotong pembicaraan orang lain secara tiba-tiba, dan bertegur sapa ketika bertemu orang lain. Budaya sopan santun harus dijaga di tengah arus globalisasi pada saat ini, sehingga pembangunan sosial budaya harus memakai paradigma Pancasila agar terciptanya masyarakat yang bermartabat, berbudaya, dan beradab sesuai pada nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan di berbagai bidang. Sekarang, apa sih contoh kasus Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Kali ini saya akan menjelaskan kasus Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik. Contoh kasus Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Penetapan tersangka Juliari merupakan perkembangan operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kementerian Sosial. Dalam konferensi pers, Ketua KPK Firly Bahuri menduga Juliari Peter Batubara atau CPB menerima 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditujukan untuk keluarga miskin yang terdampak akibat wabah virus corona. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pejabat pusat dan daerah yang melakukan tindak korupsi berkaitan dengan anggaran bencana COVID-19 terancam hukuman mati. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, diancam dengan paling tinggi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Namun dalam keadaan bencana seperti saat COVID-19 ini, maka ancaman hukuman mati ini diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Kondisi pandemi COVID-19 masuk atau memenuhi unsur dalam keadaan tertentu yang sesuai pada ayat 2 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak
pidana korupsi, sehingga hukuman mati layak menjadi hukuman bagi pelaku koruptor. Nilai-nilai Pancasila yang semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak baik sektor kesehatan maupun sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, sehingga nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan yang ada. Dalam sistem politik Indonesia, Pancasila sebagai paradigma harus dikembangkan atas dasar asas kerakyatan, perilaku politik baik dari warga negara maupun penyelenggara negara, dan dikembangkan atas dasar moral sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Esensi sila keempat menjadikan dibutuhkan kebijaksanaan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dalam menangani pandemi COVID-19 dan dampaknya pada keberlangsungan dari kehidupan. Sehingga harapan tidak ada penyalahgunaan wewenang dan orientasinya pada sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang harus menjadi penggerak dari seluruh komponen negara atau elit. Rakyat dan masyarakat harus mengkondisikan diri dengan kokoh supaya kepentingan publik lebih tercerminkan di dalam negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik dalam masa pandemi, sila keempat menjadikan kebijakan pemimpin dan elit politik dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada keputusan bersama rakyat menangani pandemi COVID-19 yang dampaknya pada keberlangsungan kehidupan aman dan sehat. Nah, itu tadi contoh kasus Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan